Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah sudah semangat nih mengikuti pembelajaran Ibu? Semangat. Oke. Silakan masuk. Nah, sebelum memulai pembelajaran, apa baiknya kita berdoa pada kelas. Doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita sebaiknya berdoa dulu, berdoa untuk kalian masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, hari ini sudah ada alasannya apa? Nanti sekarang tolong yang penting. Nah, sebelum Ibu memulai materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalian lihat itu, dicek di bawah meja kalian apakah ada sampah. Nah, kalau ada sampah tolong dibuang ya. Atau materi buku yang hari ini nggak berhubungan dengan materi Ibu tolong disimpan. Oke, karena proyektornya bermasalah, Ibu kirim. Enggak. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Nah, seperti yang kita tahu, jaring-jaring makanan itu kan saling berhubungan. Nah, Ibu baru beri kalian motivasi dikit nih. Kan kalian tahu jaring-jaring makanan itu saling berhubungan. Jadi, Ibu mau memotivasi kalian supaya kalian itu juga harus hidup saling berhubungan. Karena kita kan harus sosial. Sama kayak kalau belajar hari ini jaring-jaring makanan saling terhubung. Ya, sama juga kayak pembelajaran pada dasar sebelum jaring-jaring makanan kan ada namanya rantai makanan. Nah, rantai makanan itu kenapa? Serianya ternyata tambahan. Ibu mau rantai makanan nggak Ibu? Oke. Duduk. Oke, Ibu lanjutkan ya. Motivasinya supaya kalian saling berhubungan, saling membantu satu sama lain, sama kayak jaring-jaring makanan yang saling terikat. Kalau misalnya salah satu lagi kesusahan, saling membantu. Nah, setelah sedikit motivasi, barulah kita masuk ke dari materi jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak bisa lihat nih, ada yang tahu nih pohon apa? Ada yang pernah nanam pohon mangga? Pernah. Mangga jenis mangga apa? Mangga. Nah, kira-kira nih dari yang kalian lihat nih, ini kan ada dua rantai makanan nih. Misalnya Ibu bilang yang ini misalnya burung nih, mangga, misalnya mati nggak ada gitu. Apa yang terjadi pada bisa ulat ini? Ulatnya jadi banyak. Terus ekosistem di mangga jadi rusak karena ulatnya makan daun mangga, jadi ekosistemnya rusak. Nah, itu juga yang berhubungan sama pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis hubungan antara makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, selanjutnya pengertian dari jaring-jaring makanan itu. Nah, jaring-jaring makanan ialah hubungan. Nah, jadi jaring-jaring makanan ini hubungan antara yang dimakan sama yang memakan. Terus jaring-jaring makanan ini sebelumnya kan dari rantai makanan. Nah, jaring-jaring makanan itu gabungan dari dua jaring makanan, dua rantai makanan. Jadi kalau anak bisa lihat di sini ada rantai makanan pertama nih dari tumbuhan mangga ini ulat makan daun dari memakan daun dari daun
bermangga. Lalu si ulat ini dimakan sama burung kecil. Nah, baru dimakan lagi sama elang. Nah, baru nanti ada lagi rantai makanan yang kedua yang di bagian bawah. Bagian buah, misalnya buah dari mangga itu dimakan sama tupai dimakan lagi sama musang elang, lalu dimakan elang. Nah, kenapa elangnya cuma satu? Karena elang itu sebagai konsumen puncak. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Nah, produsen dari PPT ini ditulis produsen itu ialah tumbuhan yang menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Oleh karena itu, tumbuhan itu biasanya jadi produsen. Sama kayak mangga ini kan, produsen dia. Nah, lalu ada konsumen. Konsumen pertama itu biasanya hewan-hewan yang memakan hasil dari produsen. Bisa itu herbivora, contohnya ada ulat tadi, herbivora. Lalu bisa omnivora juga, makan buah, misalnya ada tupai. Lalu ada bagian konsumen kedua. Nah, konsumen kedua ini biasanya memakan konsumen pertama. Nah, karena ulat ini konsumen pertama, baru jadi burung kecil ini konsumen. Nah, jadi ulat ini makan konsumen kedua, yaitu burung. Lalu pada rantai makanan kedua itu tupai ini dimakan sama musang. Jadi burung yang kecil, burung cikan dan musang ular ini perannya sebagai konsumen kedua karena dia makan konsumen pertama. Lalu elang. Nah, seperti yang kalian tahu, yang tadi kalian sebut, elang ini kenapa satu? Karena dia sebagai puncak. Karena kenapa disebut puncak? Karena elang ini jarang gitu dimakan hewan lain. Dimakan itu kan ya karena diburu manusia. Biasanya hewan elang ini mati terus jadi bakainya tuh nanti dimakan diuraikan oleh decomposer. Jenis decomposer itu bisa jadi atau dari bakteri. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, Ibu mau beri kalian LKPD. Ini kelompok yang pertama, itu kelompok yang kedua. Nah, jadi kalian silakan dikerjakan. Bagi waktunya 2 menit. Apa ya? Untuk kelompok 1 itu ngisinya bagian 1 dan 2, lalu kelompok 2 itu ngisinya bagian 3 dan 4.
Baik, sudah menjelaskan. Siap. Nah, Ibu mau bertanya dulu untuk kelompok yang pertama nih. Mengapa jumlah kata ketika jumlah dalam menurun? Karena dalam merupakan satu makanan kata. Jika jumlah dalam berkurang, kata akan kesulitan mendapatkan makanan sehingga jumlah kata juga dapat menurun. Lalu untuk jawaban kelompok pertama, kelompok kedua apakah sama? Nah, lalu untuk jawaban kedua, Jadi hewan yang kemungkinan kena dampak dari kurang dalam tadi itu burung. Burung juga dapat kena dampak karena bawang merupakan salah satu sumber makanannya. tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Lalu untuk jawaban nomor 3, kelompok 2. Jawabannya apa yang terjadi ular jika jumlah kata terus berkurang? Jawaban kami, jumlah ular dapat menurun karena salah satu makanannya yaitu kata semakin sedikit mendapatkan makanannya, Bu. Jawaban nomor 4. Soalnya mengapa setiap makhluk hidup dan jaring-jaring makanan saling berhubung? Jawaban kami, Bu, karena setiap makhluk hidup saling bergantungan untuk memperoleh makanan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jika satu populasi berubah, makhluk hidup lainnya juga dapat berdampak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dari yang LKPD yang kalian udah jawab tadi, ada yang mau nggak? Berarti kalau misalnya ada salah satu makhluk hidup yang mati, ekosistem langsung berubah atau terganggu. Ada yang enggak? Ya. Ya, Bu. Ya? Ya. Kurang kuat? Iya atau enggak? Iya. Ya. Nah, berarti itulah sebabnya kenapa Bu berpenguatan lagi ya. Mengapa jumlah kata dapat berkurang ketika jumlah dalam turun? Nah, kan jumlah kata itu berkurang, jumlah dalam itu menurun karena karena kalau misalnya salah satu nih dalam yang menurun karena kata itu berkurang. Lalu hewan apa lagi yang memungkinkan terkena dampak dari berkurangnya dalam? Tadi jawabannya apa? Yang hewan apa lagi yang terkena dampaknya jika belalang? Burung. Karena apa? Karena bawang merupakan salah satu sumber makanan. Karena bisa burung itu juga bisa makan belalang. Jadi kalau misalnya belalangnya berkurang, berarti burung juga terkena dampaknya. Lalu yang keempat, jadi kenapa setiap makhluk hidup dalam jaring-jaring itu saling berhubungan? Karena semua itu termasuk ke dalam ekosistem saling berhubungan, di mana rumput itu nanti akan dimakan ulat, sama belalang, oleh burung, kata. Jadi semuanya saling berhubungan satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang mati, salah satu yang misalnya berkurang drastis, nah ekosistem nanti akan terganggu. Lalu dari pembelajaran hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Renita? Baik, dari materi kita pada hari ini bisa disimpulkan jaring-jaring makanan merupakan hubungan makan dan dimakan yang terjadi antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Setiap makhluk hidup memiliki peran sebagai produsen,
konsumen atau decomposer yang saling bergantung satu sama lain. Apabila salah satu makhluk hidup berkurang atau hilang, keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Oleh karena itu, keberadaan setiap makhluk hidup penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Anita. Lalu untuk memperkuat lagi, Ibu akan menyerahkan post-test ya. Ya, Ibu. Ini Ibu bagi belum. Udah, anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu. Erika udah? Kamu ngerjain apa Erika? Perasaan di post-test Ibu cuma 2 pertanyaan aja. Apa kamu nggak menyimak tadi? Yang tadi bagian ulat itu Bu sebenarnya. Kenapa? Kenapa kurang paham ya Erika? Kok bisa ya? Burung sama burung pemakannya gitu, yang kayak konsumen 2 sampai 3 itu kan nggak berkaitan gitu menurut saya. Konsumen kedua ya, yang sama bagian konsumen semenjak ya, ini ya yang di meja Ibu ya. Iya. Nah, tadi kan saya bilang kalau konsumen kedua itu kan pemakan konsumen pertama. Iya. Terus Erika nanya, kenapa burung kenapa tidak kayak ayam gitu kan, yang di bawah gitu? Oh, kenapa nggak ayam? Ya, kebetulan Ibu milihnya burung ya. Jadi kenapa nggak ayam? Karena Ibu bilangnya tadi ya ini di atas. Takutnya ayam nggak bisa naik ke atas, takutnya ya. Nggak bisa nampak dari ke atas, jadi makanya Ibu bikinnya burung. Nah, elang itu jenisnya karnivora, terus bagian puncak. Nah, jadi elang itu bisa juga nangkap burung kecil ini. Walau sebenarnya kadang mungkin karena kalian biasa melihara ayam, mungkin banyak yang mikir, Bu, kenapa nggak ayam aja Ibu? Jadi mungkin lain kali kalau Ibu bikin media, Ibu mungkin akan memperagakan ayam di sini. Oke Bu, terima kasih. Sudah, silakan kumpul post-testnya. Terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini anak-anak. Ibu tutup dengan mengucap doa Qur'atul Majlis bahkan juga untuk itu jangan lupa ya untuk tugasnya yang diberikan pada halaman kalian halaman 122 tentang piramida makanan. Baik, Ibu cukupkan. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.